Oke, di video kali ini gue akan cerita kenapa sih gak ada orang yang bakal nyelamatin kalian, cuma dari kalian sendiri. Makanya simak video ini sampai habis. Makanya gue kayak terganggu banget soal ini ya. Soalnya ini kayak my best of experience gue dan pengalaman gue. Jujur, gue dulu kayak, menurut gue susah banget buat diterima di kalangan masyarakat, dan juga interaksi dengan sosial tuh susah banget. Dan bener kata Timothy Ronald ya, kayak ngomong bener, gak ada yang nyelamatin lo selain diri lo gitu loh. Dan itu kata-kata yang nancep banget buat gua gitu loh. Kenapa sih bisa gitu? Kalian juga pasti di sini pernah ngalamin kayak gitu, yang kayak gue pernah ngapa-ngapain sendiri itu, sedangkan orang lain ketika susah kita harus bantu, tapi ketika pas kita susah gak ada yang bantu gitu loh. Gue relate banget, dan gue bikin video ini buat kalian juga, dan semoga kalian juga support channel ini, semoga gede gitu kan. Kalian terus bukan pemerintah, bukan saudara, bukan keluarga kalian, tapi menurut gue keluarga kalian tuh sangat the best of support gitu loh. Ibarat kayak malaikat tuh malaikat kalian di dunia itu menurut gue. Jadi ya advance dari pengalaman gue yang gitu guys. Buat kalian yang relate akan cerita ini, langsung aja lanjut. Dan menurut gue ya, apalagi ya, sebenarnya untuk yang ketika kalian lagi, ibarat kalian lagi ditempa itu loh, ditempa itu dalam penderitaan, kesusahan, itu menurut gue ujian kalian. Karena menurut gue itu ujian yang bener-bener bisa jadi guru kalian terbaik gitu loh. Contohnya gimana? Contohnya kayak kalian tuh kehabisan bensin dan gak ada yang nolong, terus duit kalian cuma cukup 20.000 doang untuk makan sehari gitu kan. Gue juga pernah ngalamin itu, dan menurut gue itu guru yang paling guru gitu loh. Terus alasan kenapa gue buat channel ini, gue pengen mengedukasi kalian dan soal mindset kalian gitu loh. Kalian boleh nonton juga di short video gue. Dan apalagi ya, untuk cerita di gak bakalan ada orang yang nyelamatin lu, itu emang bener banget gitu loh. Ketika kalian lagi di mode survival ya, karena kan manusia punya 3 mode gitu kan. 3 mode. Yang pertama di mode survival, kalian ini pasti berat banget dan ngalamin delay gratification, kalian harus menunda segala hal demi kepuasan di masa depan gitu loh. Tunda kesenangan dulu. Terus langkah kedua tuh mode growth. Di mode growth ini kalian mode berkembang, kalian bisa pelajarin cash flow, sales, marketing, dan segala macam. Terus udah di 2 mode ini kalian berkembang ke mode yang ketiga, yaitu mode freedom. Mode freedom ini ketika kalian tuh 80% nya tuh mengambil keputusan atau pilihan, tapi 20% nya itu kalian boleh bertindak gitu loh. Jadi di level mode freedom ini kalian gak boleh ngambil keputusan atau ngambil berpikir yang nggak di luar nalar gitu loh. Kalian nggak boleh berpikir gila soal kayak ngambil resiko yang besar gitu loh di mode yang ketiga ini. Tapi untuk yang di mode yang pertama, di mode yang survival ini, kalian boleh banget langsung kayak ya udah gitu loh, gue gerak dulu gitu loh. Ibarat kayak kalian keluar dan ketabrak peluang-peluang besar yang nggak kalian temuin di zona nyaman gitu loh. Nah, dari pengalaman gue juga pernah kayak jadi apa aja lah. Dan gue nganggur juga udah lumayan lama. Menurut gue itu jadi suatu pelajaran buat gue juga, dan menurut gue nggak mau stuck di situ-situ aja. Dan untuk kalian yang lagi stuck di zona nyaman kalian dan kalian bingung buat pengen ngapain aja, kalian enjoy dulu aja, karena emang itu di fase kalian. Dan menurut gue itu kalian bakal relate lah. Kalian boleh juga komen kayak, bang gue kayak bingung nih gimana overthinking dan segala macem, cuma bisa nyalain keadaan dan kayak pikiran numpuk gitu loh. Dan inget ini guys, jangan sekali-kali kalian bandingin diri kalian dengan orang lain. Bolehlah untuk melihat cerminan diri orang lain terhadap diri kalian untuk improve diri kalian sendiri gitu loh. Kayak nggak boleh bandingin diri dulu gitu loh, karena emang yang buat kayak bandingin diri kalian dari yang sekarang itu bandingin diri kalian yang dahulu gitu loh.
Jadi menurut gua untuk yang ketika lagi di fase nggak ada yang nyelamatin diri lu, ya lu harus gimana ya, menurut gua egois dulu, egois dalam artian yang positif gitu loh. Kayak is love yourself gitu loh. Cintai diri kalian dulu. Ketika kalian udah bisa mencintai diri kalian dahulu, kalian bakal dicintai oleh orang lain. Dan gue sangat percaya itu gitu loh. Itu gak cuma omongan doang, itu emang relate apa adanya gitu loh. Dan ketika energi kalian juga, ini gue juga bahas energi ya, ketika energi kalian juga mulai naik dari yang menurut gue cakra paling dasar tuh warna merah gitu loh. Ketika udah naik mulai ke biru ataupun ke ungu yang ada di sini itu, kalian akan menemukan hal-hal yang di luar kalian tuh nggak apa ya, goib ataupun kayak anjir ini apaan sih, kok bisa gitu loh, kok bisa ketampar peluang kayak gini gitu loh. Menurut gue itu banget. Dan terus gimana caranya escape dari mode yang pertama survival, terus lanjut ke mode growth, terus mode yang freedom. Ya gue nggak bisa, ya bisa jelasin dikit, tapi gue untuk aksinya gue sangat senyap banget untuk kali ini, karena menurut gue ya kombinasi untuk menuju ke situ tuh nggak semudah itu. Kalian harus benar-benar berjuang, tapi berjuang plus penerimaan gitu loh. Ibarat wadah nih, nah kalian punya wadah di dunia ini, kalian perbesar wadahnya, bukan di masalahnya gitu loh. Contohnya apa sih bang? Contohnya gini, gue banyak nemu teman gue ya, ini relate apa enggak ke kalian, tapi menurut gue ini cerita yang bener-bener kayak teman gue tuh banyak ngeluhnya daripada banyak solusinya gitu loh. Contohnya gimana, kayak besok makan apa ya, besok makan apa ya. Itu menurut gue salah satu dusta kepada Tuhan gitu loh. Kalian Tuhan kan mah yang segalanya gitu loh. Dan menurut gue mengeluh itu energi yang negatif gitu loh. Menurut gue energi yang negatif dan gak worth it banget buat di kalian tanam di diri kalian, menurut gue ya. Dan itu gak worth it banget. Dan kenapa temen gue kayak gak bisa narik gue ke bawah lagi, emang bisa, tapi gue gak mau ke lingkungan yang sama di tahun yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Makanya gue sekarang lebih baik menyendiri dulu untuk improve skill gue. Kerja ikut orang, ibarat kerja ikut orang itu ibarat universitas kuliah gue gitu loh. Kerja, belajar, dibayar. Nah kurang enak apa coba. Dan menurut gue sangat bersyukur banget punya bapak yang bener-bener support gue, pengen banget gue berhasil walaupun gue suka keluar kerja, resign segala macem. Menurut gue punya bapak yang bener-bener peduli sama gue tuh, itu ibarat tangan Tuhan tuh narik gue buat bangkit lagi gitu loh. Kayak ayo gitu loh, ayo bangkit lagi gitu loh. Menurut gue itu udah, gue bersyukur banget punya bapak yang seperti itu. Dan gue sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kenikmatan ini gitu. Dan terus gimana sih cabang? Tadi kan udah gue jelasin ya, ada 3 mode dan kalian harus laluin dulu mode yang survival ini. Kalian harus kayak pelajarin, ketika kalian ikut kerja sama bos kalian tuh, kalian pelajari dulu gimana cara atur keuangannya, cash flow-nya, omsetnya, gimana cara dia negosiasi, gimana cara dia deal-dealan harga, dan gimana cara dia atur sistem 9 to 5 atau 8 jam kerja, atau bisa dibilang juga pakai leverage digital gitu loh. Leverage digital tuh apa sih? Leverage digital tuh kayak kalian bikin satu video, kalian produksi satu video tapi ditonton berkali-kali sama orang lain. Nah itu salah satu kesempatan emas atau tambang emas di tahun ini. Dan itu, nah itu gue lakuin di channel ini. Semoga kalian bersyukur juga dan bisa lebih advance lah, lebih sadar, peka gitu loh. Dan terus kenapa gue beraniin upload video ini, karena gue pengen kalian juga sadar juga gitu loh. Kalian juga improve skill kalian, walaupun kalian sendiri di kamar ya, kalian minimal tau lah apa sih opportunity cost. Dan kalian harus tahu juga kayak apalagi ada trade off nya gitu loh di setiap gerakan kalian gitu loh. Contohnya gini, gue pernah di fase yang gue gila banget nongkrong gitu loh. Tapi menurut gue nongkrong itu ada baiknya ada enggaknya itu. Ada baiknya kalian bisa improve skill public speaking kalian kalau bener gitu loh nongkrongnya. Tapi kalau nggak bener, menurut gue itu harus kalian cut off secepat-cepatnya, karena itu nggak worth banget. Dan menurut gue itu bisa ngerusak psikologi kalian, dan jam tidur kalian itu
nggak worth it banget. Terus buat yang punya temen yang cuma mikirin cewek masa depan ataupun kayak nge-game doang, itu gak worth it. Dan menurut gue yang paling temen worth tuh sefrekuensi sama kalian gitu. Dan gue belum nemuin temen yang bener-bener temen bisa mencerna pemikiran gue, dan gue belum bisa cerna pikiran dia itu loh. Gue belum ketemu itu. Jadi gimana sih cara-cara biar ada yang nyelamatin lu? Ya lu tanamin ke diri lu sendiri. Kayak emang belum ada orang yang nyelamatin gue selain diri gue gitu loh. Menurut gue yang nyelamatin diri gue, malaikat gue ya keluarga gue sendiri. Makanya gue sebenarnya cinta banget, tapi ya sebagai anak pertama dan anak cowok ya lu tahu sendiri kan gengsinya gimana, malu-malunya. Dan menurut gue itu aja. Semoga video ini bisa relate di kalian. Kalian boleh komen apa aja, boleh kritik apa aja, kasih saran gue yang terbaik buat improve gue. Walaupun gue emang backgroundnya di kamar kayak gini, tapi gue tetap akan lanjut gitu bikin videonya. Dan kalian boleh request bahas apa, semoga gue agak ngelantur lagi bahasnya. Dan thank you yang udah nonton, yang udah support. Gue juga sediain link Saweria ya buat yang kalian pengen donat gitu, kayak dukung channel ini buat berkembang lagi. Siapa tahu gue bisa beli PC dan kita lanjut stream dan ngobrol-ngobrol langsung gitu loh. Dan gue akan ngadain IRL juga, semoga link donatnya bisa gede lah. Gue akan adain giveaway. Thank you yang udah nonton. Gue gak ada penutupan apa-apa, semoga videonya bermanfaat aja. Terima kasih. Assalamualaikum.